Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ine Yudiana dengan NIM 208190025 dan rekan saya Elisianti, NIM 2081914 dari Tadris IPSA. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai sekolah rumah. Nah, seperti apakah penjelasannya? Simak terus video berikut ini. Pengertian homeschooling. Homeschooling adalah sebuah alternatif pendidikan yang dimana keluarga memilih pembelajaran yang akan ditempuh serta pembelajaran tersebut dilaksanakan di rumah. Manfaat dari homeschooling diantaranya yaitu yang pertama, membantu orang tua bahwa pendidikan tidak selalu didapat di jenjang formal atau sekolah, namun dapat didapat di rumah atau dengan menerapkan homeschooling. Yang kedua, homeschooling dapat menampung anak-anak yang tidak bisa bersekolah di sekolah formal. Dan yang ketiga, homeschooling menjadi relasi antara sekolah dengan homeschooling dalam memajukan pendidikan. Tujuan dari homeschooling yaitu yang pertama, menjamin masyarakat untuk dapat menyelesaikan pendidikan seperti pendidikan formal. Yang kedua, memenuhi pendidikan bagi anak-anak ataupun orang dewasa dengan pemberian program pembelajaran yang adil, pembelajaran akademik atau pembelajaran kecakapan hidup. Yang ketiga, membuat suasana belajar di rumah menjadi nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, membuat anak menjadi mandiri dan mempraktikkan langsung materi pembelajaran di dunia nyata. Yang kelima, kepribadian anak akan berkembang karena pengawasan dari orang tua. Yang keenam, menciptakan hubungan erat, saling menghormati, saling menyayangi antara anak dan juga orang tua. Yang ketujuh, mendukung anak yang berpotensi di samping keterbatasannya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang kedelapan, homeschooling dapat mempersiapkan anak agar nantinya bisa memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik homeschooling, yaitu yang pertama, orientasi pendidikan homeschooling berfokus pada pembentukan karakter pribadi peserta didik, perkembangan potensi berupa bakat dan juga minat anak secara ilmiah dan juga spesifik. Yang kedua, dalam homeschooling orang tua menjadi aktor utama. Nah, maksudnya di sini orang tua berperan sebagai fasilitator, motivator, dinamistor, teman baik, teman untuk berdiskusi dalam menentukan proses kegiatan belajar. Yang ketiga, sistem pembelajaran homeschooling dapat dilakukan secara mandiri bersama dengan orang tua ataupun bersama dengan guru sebagai pembimbingnya. Yang keempat, proses kegiatan pembelajaran homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja. Yang kelima, homeschooling menggunakan pendekatan pembelajaran yang bersifat personal dan juga humanis. Yang keenam, keberadaan guru dalam homeschooling sebagai tutor atau pendidik. Nah, dalam hal ini guru lebih berperan sebagai pendamping dan juga pengarah minat dan juga bakat anak dalam menentukan kegiatan belajar terhadap mata pelajaran yang digemarinya. Yang ketujuh, memiliki pengaturan jadwal dan juga waktu belajar secara fleksibel atau tidak terikat oleh jadwal dan waktu secara baku. Yang kedelapan, dalam homeschooling, anak diberikan kesempatan belajar sesuai dengan kebutuhan, minat atau daya tarik, kecepatan dalam memikirkan, dan juga kecerdasan yang dimilikinya. Dan yang kesembilan, homeschooling tidak mengenal istilah peserta didik tidak naik kelas. Selanjutnya yaitu perbedaan dan juga persamaan homeschooling dengan sekolah formal atau sekolah lainnya. Homeschooling sebagai model pendidikan anak mempunyai persamaan dengan sekolah lainnya, yaitu sama-sama bertujuan dalam mengoptimalkan potensi anak dan sebagai sarana untuk mengantarkan anak pada tujuan pendidikan. Namun, di sisi lain, homeschooling juga memiliki perbedaan dengan sekolah lainnya. Perbedaannya yaitu yang pertama, pada homeschooling atau sekolah rumah, tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Sedangkan pada sistem sekolah, tanggung jawab pendidikan anak didelegasikan dari orang tua kepada guru dan juga sekolah. Yang kedua, sistem pendidikan homeschooling disesuaikan menurut kebutuhan anak dan juga kondisi keluarga. Nah, sedangkan pada sistem sekolah terstandarisasi untuk memenuhi kebutuhan anak secara umum. Yang ketiga,
Dalam pendidikan sistem sekolah, peran orang tua dan juga keluarga relatif kecil. Sementara itu, pada homeschooling, peran orang tua dan juga anak sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak. Yang keempat, pada homeschooling, jadwal belajar lebih fleksibel dan bergantung pada kesepakatan orang tua dan anak. Keluarga juga bisa memilih kurikulum sendiri dan materi ajar yang akan digunakan. Sedangkan pada sistem sekolah, kurikulum dan juga jadwal belajar sudah ditentukan dan seragam dengan seluruh siswa. Selanjutnya yaitu jenis-jenis homeschooling. Homeschooling terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama homeschooling tunggal. Homeschooling tunggal ini merupakan salah satu jenis sekolah rumah yang pelaksana utamanya adalah oleh orang tua secara independen tanpa bergabung dengan komunitas lainnya. Nah, kelebihan homeschooling tunggal yaitu anak bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapa saja. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, apabila anak menjalani kegiatan homeschooling di rumah atau tidak bergabung dengan kelompok lain, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kemampuan sosialisasi dan juga pergaulan anak. Di samping itu, anak juga tidak memiliki kesempatan untuk bersaing atau berkompetisi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu homeschooling majemuk. Homeschooling ini merupakan sekolah rumah yang penyelenggaranya dilakukan oleh 2 atau lebih keluarga, tetapi kegiatan pokoknya tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Alasan homeschooling majemuk ini karena adanya kebutuhan yang bisa dikerjasamakan oleh 2 atau lebih keluarga untuk melaksanakan suatu kegiatan bersama. Nah, kelebihan dari sekolah rumah jenis ini yaitu ruang gerak sosialisasi akan lebih luas. Yang ketiga, homeschooling komunitas. Nah, homeschooling komunitas ini merupakan salah satu jenis sekolah rumah yang terdiri dari gabungan sebagian atau beberapa homeschooling majemuk, yang mana penyusunan dan penentu silabus pembelajaran, sarana dan prasarana yang digunakan, materi atau bahan ajar yang digunakan, dan juga bahkan kegiatan belajarnya dilakukan secara bersama-sama. Kelebihan homeschooling komunitas yaitu adanya dukungan yang lebih besar kepada masing-masing, bertanggung jawab untuk saling mengajar sesuai keahlian masing-masing, serta tersedianya fasilitas pendukung pembelajaran yang lebih baik. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, homeschooling komunitas ini akan dikhawatirkan tergelincir menjadi sekolah formal karena terstruktur atau terjadwal. Kelebihan dari homeschooling diantaranya yaitu yang pertama, mengurangi beban peserta didik. Dalam sekolah formal, peserta didik akan dihadapkan pada tugas yang banyak dan peraturan yang mengikat. Berbeda dengan homeschooling, tugas akan lebih ringan dan peraturan akan sedikit longgar. Yang kedua, homeschooling menyesuaikan kebutuhan dari anak dan keadaan keluarga. Pada homeschooling, pembelajaran yang akan diberikan merupakan yang sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan kondisi keluarga. Ini akan mempermudah anak dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menjauhkan anak dari lingkungan pergaulan yang negatif atau bebas. Karena pada homeschooling anak akan lebih dekat dengan orang tua, maka pergaulan si anak akan lebih terawasi oleh orang tua. Yang keempat, mempunyai waktu yang fleksibel dan waktu lebih dengan orang tua. Pembelajaran yang akan dikontrol oleh orang tua dan dilakukan di rumah akan membuat anak dan orang tua akan lebih dekat dan hubungan antara anak dan orang tua akan lebih erat. Selanjutnya yaitu kekurangan homeschooling. Yang pertama, homeschooling membutuhkan komitmen dan juga keterlibatan tinggi dari orang tua. Hal ini dikarenakan orang tua bertanggung jawab penuh atas semua proses pendidikan anak. Yang kedua, rendahnya atau kurang bersosialisasi dengan teman sebaya. Hal ini disebabkan karena anak homeschooling relatif tidak terekspos dengan pergaulan yang heterogen di lingkungan secara sosial. Yang ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan homeschooling lebih besar dibandingkan dengan mengikuti pendidikan formal di sekolah. Yang keempat, dalam sekolah rumah atau homeschooling juga terdapat resiko berupa kurangnya kemampuan bekerja anak, baik dalam tim, organisasi, dan juga kepemimpinan. Dan yang kelima, proteksi berlebihan dari orang tua. Perlindungan orang tua ternyata dapat memberikan dampak pada ketidakmampuan anak
dalam menyelesaikan situasi sosial maupun masalah kompleks yang tidak terprediksi pada anak. Dan itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.